Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar larangan aneh di sekolah? Ada sekolah-sekolah tertentu yang menyimpan mitos menyeramkan. Salah satunya adalah larangan untuk tidak duduk di bangku paling belakang. Konon, siapapun yang berani melanggar akan mendapat teman tak kasat mata yang selalu duduk di sampingnya, dan bukan sembarang teman. Cerita ini saya angkat dari kisah nyata yang sudah lama beredar di sebuah sekolah menengah di Jawa Tengah. Kisah ini bukan sekadar cerita hantu biasa, melainkan juga menyimpan pesan bahwa dunia gaib memang benar adanya. Kita akan mengikuti perjalanan seorang siswi bernama Rara, yang tanpa sengaja melanggar larangan tersebut. Sejak itu, hidupnya tak pernah lagi sama. Rara adalah siswi kelas 11 di sebuah SMA negeri tua di Purbalingga. Sekolah itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Bangunannya masih kokoh dengan dinding tebal bercat putih yang mulai mengelupas, jendela kayu besar yang berderit setiap kali angin berhembus, dan koridor panjang yang sunyi. Di sekolah itu, ada satu kelas yang paling dihindari murid-murid, kelas 11 IPS 2. Bukan karena pelajarannya sulit, melainkan karena posisi ruangannya yang berada di paling pojok, dekat gudang tua. Ruangan itu memiliki bangku-bangku kayu panjang, bukan kursi plastik modern seperti kelas lain. Dan dari semua bangku di ruangan itu, bangku paling belakang dianggap paling angker. Guru-guru pun tidak pernah memperingatkan secara langsung, tapi sesama murid saling memberitahu. Jangan pernah duduk di bangku paling belakang, kalau tidak ingin ditemani. Namun Rara, yang baru pindah dari kota lain, tidak tahu aturan tak tertulis itu. Saat hari pertama masuk, ia datang agak telat. Hampir semua bangku sudah terisi, hanya tersisa satu, bangku panjang di pojok paling belakang, dekat jendela tua yang selalu tertutup tirai usang. Dengan terburu-buru, Rara pun duduk di sana. Sejak itulah, sesuatu mulai mengawalnya. Ia merasa seolah ada yang bernafas di sebelahnya, meskipun bangku itu tampak kosong. Hari pertama Rara duduk di bangku paling belakang berjalan biasa saja. Namun, sejak bel pulang berbunyi, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika teman-temannya sudah berlari keluar kelas, Rara masih sibuk merapikan buku. Ia mendengar suara kursi bergeser pelan di sampingnya. Padahal, bangku sebelahnya kosong. Ah, mungkin angin, pikirnya. Tapi saat ia menoleh, jelas sekali tirai jendela tidak bergerak. Malamnya, saat mengerjakan PR, ia kembali merasa tidak sendirian. Suara gesekan pensil di kertas terdengar 2 kali lipat, seolah ada yang ikut menyalin tulisannya. Dan saat ia berhenti, suara itu tetap berlanjut sebentar sebelum akhirnya hilang. Rara mulai resah, tapi ia mengabaikannya. Hingga keesokan harinya, kejadian itu makin jelas. Saat pelajaran matematika berlangsung, ia merasakan bahunya ditepuk pelan. Rara menoleh, mengira itu ulah teman sebangku. Tapi ia terkejut, bangku di sampingnya masih kosong. Ketika ia menunduk, ada bayangan kaki di bawah meja. Namun hanya sepasang kaki pucat yang menggantung, tidak menapak lantai. Seusai pelajaran, Rara akhirnya bertanya kepada teman-temannya tentang bangku itu. Awalnya mereka hanya saling pandang, seakan enggan bicara. Hingga salah satu dari mereka, seorang siswi bernama Nina, berbisik lirih. "Kamu nggak tahu, Ra? Bangku belakang itu memang kosong. Dulu ada seorang siswi yang duduk di situ, tapi dia meninggal bunuh diri di kelas. Katanya, arwahnya masih betah duduk di sana. Dia suka menemani siapa saja yang berani duduk di tempatnya." Rara tercekat, badannya merinding hebat. Sejak itu, ia mulai memperhatikan detail yang tak pernah dilihat sebelumnya. Tirai jendela yang selalu tertutup ternyata sering bergoyang meski tak ada angin. Dan setiap kali ia menoleh cepat, ia seperti melihat sosok perempuan berseragam putih abu-abu dengan rambut panjang menutupi wajahnya duduk di sampingnya. Namun begitu ia kedipkan mata, sosok itu lenyap. Rara ingin pindah tempat duduk, tapi entah mengapa, setiap kali ia mencoba pindah, selalu ada alasan yang membuatnya kembali ke bangku belakang itu. Kadang guru memintanya tetap di sana. Kadang teman-temannya sudah mengisi semua kursi lain. Seolah-olah ada kekuatan yang menahannya agar tetap duduk di sana. Suatu hari,
Guru bahasa Indonesia memberi tugas kelompok yang harus dikerjakan di sekolah. Rara dan kelompoknya memilih tetap di kelas hingga sore. Saat teman-temannya satu persatu pamit pulang, hanya Rara yang tertinggal karena masih membereskan kertas. Matahari mulai tenggelam, dan kelas 11 IPS 2 terasa semakin sunyi. Ketika Rara berdiri hendak keluar, tiba-tiba pintu kelas tertutup sendiri dengan keras. Brak! Rara terlonjak kaget. Ia mencoba membuka, tapi pintu itu seperti terkunci dari luar. Tirai di jendela belakang bergoyang keras, padahal udara benar-benar pengap. Dari arah bangku tempat ia biasa duduk, terdengar suara kursi bergeser perlahan. Pelan-pelan, sosok itu muncul. Seorang gadis berseragam putih abu-abu. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dari lehernya terlihat bekas lilitan tali yang masih menjerat. Matanya menatap lurus ke arah Rara. Kosong, tanpa kedip. "Kamu, temani aku, jangan tinggalkan aku sendirian." Suaranya lirih, namun menggema di seluruh ruangan. Rara berteriak histeris. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba mundur, tapi langkahnya berat seperti kakinya tertahan. Sosok itu semakin dekat, lalu duduk tepat di bangku belakang, menepuk tempat kosong di sebelahnya, mengundang Rara untuk duduk. Rara menutup mata sambil komat-kamit membaca doa. Namun semakin ia berdoa, semakin keras suara rintihan itu terdengar. "Temani aku, jangan tinggalin aku sendirian." Tiba-tiba, sesuatu mencengkeram lengannya. Rara membuka mata. Tangan pucat dengan kuku panjang dan dingin menggenggam erat kulitnya. Ia meronta, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Pandangan Rara berkunang-kunang, kepalanya pusing, hingga ia merasa seperti tersedot ke dalam kegelapan. Saat itu, ia melihat bayangan aneh. Dirinya duduk di bangku paling belakang, tapi di sampingnya ada gadis lain dengan senyum menyeramkan. Gadis itu menyandarkan kepala di bahunya, seperti sudah lama menunggu teman. Rara menjerit sekuat tenaga, hingga suara langkah-langkah orang terdengar dari luar. Pintu kelas akhirnya terbuka. Guru piket yang mendengar teriakannya segera masuk, menemukan Rara pingsan di lantai dengan wajah pucat pasi. Sejak kejadian itu, kabar menyeramkan semakin menyebar. Rara sudah dipilih oleh penghuni bangku belakang. Sejak peristiwa malam itu, Rara tidak lagi sama. Tubuhnya sering lemas, matanya sayu, dan ia kerap terlihat berbicara sendiri di kelas. Teman-temannya semakin takut, terutama setiap kali mereka melirik ke bangku belakang, karena seolah ada dua sosok yang duduk di sana, Rara, dan seorang gadis lain dengan rambut panjang yang wajahnya samar-samar. Nina, teman dekatnya, akhirnya berani menceritakan semua pada guru agama di sekolah. Guru itu, Pak Hashim, menasihati agar Rara dibawa ruqyah dan jangan lagi duduk di bangku tersebut. Namun masalahnya, setiap kali Rara mencoba pindah tempat duduk, selalu ada kejadian aneh. Kursi lain terasa tidak nyaman, tubuhnya mendadak panas. Bahkan pernah tiba-tiba kursi yang ia duduki patah tanpa sebab. Seakan ada sesuatu yang menahan Rara tetap duduk di sana. Malam hari, Rara pun sering bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di kelas, sendirian, dengan suara-suara bisikan yang memanggil namanya. Kadang ia bermimpi sedang tertawa bersama seorang gadis yang wajahnya buram. Lalu saat terbangun, ia mendengar suara tawa itu masih bergema di telinganya. Semua tanda menunjukkan, Rara benar-benar sudah terikat dengan penghuni bangku belakang. Orang tua Rara akhirnya memutuskan memanggil seorang ustadz untuk membantunya. Diadakanlah ruqyah sederhana di rumah. Saat ayat-ayat suci dibacakan, Rara berteriak histeris. Suaranya bercampur dengan suara perempuan lain yang lebih serak dan berat. "Jangan rebut dia. Dia milikku. Dia sudah duduk di tempatku." Suara itu membuat semua yang hadir merinding. Ustadz terus melantunkan doa, menyebut nama Allah berkali-kali. Perlahan, tubuh Rara melemah, lalu jatuh pingsan. Setelah ruqyah itu, keadaan Rara berangsur membaik. Namun, ia bersumpah tidak akan pernah lagi kembali ke sekolah itu. Orang tuanya pun memindahkan Rara ke sekolah lain. Bangku paling belakang di kelas 11 IPS 2 kembali kosong. Tidak ada yang berani mendudukinya lagi. Setiap guru yang masuk pun membiarkan kursi itu tak terpakai.
Namun kabar menyeramkan masih beredar di kalangan murid. Konon, saat jam pelajaran berlangsung, kadang terdengar suara kursi bergeser pelan dari belakang kelas. Ada pula yang melihat sosok siswi berambut panjang duduk di sana, menatap kosong ke depan. Seolah-olah, ia masih menunggu seseorang yang berani duduk di sampingnya. Dan satu pesan yang terus bergaung di sekolah itu adalah, jangan pernah duduk di bangku paling belakang, karena kau tidak akan pernah benar-benar sendirian.